Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Riyada dengan NIM 119030062 dari kelas 6B Prodi Ekonomi Syariah ingin menjelaskan materi mengenai teori perusahaan pada mata kuliah Ekonomi Industri. Baiklah, masuk saja pada penjelasan yang pertama. Dalam teori perusahaan, pokok-pokok materi pada teori perusahaan ada 3, yaitu definisi perusahaan dan elemen-elemen dalam perusahaan, kedua evolusi teori perusahaan, dan yang terakhir teori perusahaan dan praktiknya. Masuk yang pertama, definisi perusahaan dan elemen-elemen dalam perusahaan. Perusahaan bisnis merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik, dan informasi, baik teknis, penjualan, koordinasi, dan lain-lain. Menurut Arsyad pada tahun 2008. Menurut Bartwell pada tahun 2010, perusahaan merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun tujuan lain yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, menurut Catterlist tahun 2007 menyatakan bahwa perusahaan bisnis adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan bisnis menyediakan kepuasan bagi konsumen dan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang publik. Menurut Arsyad tahun 2008 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan berdiri karena mereka sangat bermanfaat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, khususnya dalam proses produksi dan distribusi. Secara spesifik, menurut Catterlist 2007 menyatakan bahwa suatu perusahaan ada dan eksis karena sejumlah hal berikut, yaitu: pertama, perusahaan mampu mengidentifikasi adanya kebutuhan konsumen dan membangun atau menemukan metode untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Kedua, perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengakses input sehingga mampu memproduksi dengan biaya minimal. Yang ketiga, perusahaan menyediakan insentif yang terbaik bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders perusahaan tersebut. Yang keempat, perusahaan secara konsisten dan terencana berupaya mengembangkan diri dengan menciptakan keunggulan strategis, organisasi, dan kompetitif. Secara garis besar, lingkungan perusahaan terdiri dari sejumlah pemangku kepentingan sebagai berikut, yaitu 1. Pemegang saham atau pemilik, yaitu orang atau kumpulan orang yang menanamkan modal di perusahaan dan merupakan representasi dari tingkat manajemen tertinggi. Kedua, manajemen, yaitu kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas manajemen dan bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, pemasok, yaitu produsen atau kelompok masyarakat yang menyediakan berbagai macam sumber daya yang digunakan perusahaan sebagai input untuk memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, pelanggan, yaitu kelompok masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa dan calon pengguna barang atau jasa tersebut. Yang kelima, serikat pekerja, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja, dan untuk pekerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja. Yang keenam, masyarakat atau lembaga keuangan, yaitu entitas yang menyediakan pendanaan bagi perusahaan. Yang ketujuh, pesaing, yaitu perusahaan yang bergerak di aktivitas atau bidang usaha sejenis. Yang kedelapan, pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, dan lokal yang memberikan batasan-batasan institusional seperti undang-undang dan peraturan formal lainnya terkait operasi perusahaan dan industri, serta memberikan berbagai fasilitas dan bantuan seperti bantuan modal, pemasaran, informasi, dan sebagainya. Masuk pada poin yang kedua, yaitu evolusi teori perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan merupakan unit-unit ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan perusahaan
paling baik jika dianalisis dalam konteks model ekonomi dari suatu perusahaan. Model dasar dari suatu perusahaan bisnis diperoleh dari teori perusahaan atau theory of firm. Stokesheavy pada tahun 2010 menyatakan bahwa setiap teori perusahaan seharusnya mendapat menjawab 3 pertanyaan dasar sebagai berikut. Yang pertama, apakah perusahaan itu dan mengapa perusahaan itu perlu ada? Yang kedua, bagaimana batasan-batasan dalam perusahaan ditentukan? Yang ketiga, bagaimana struktur organisasi dalam perusahaan ditentukan? Teori-teori perusahaan. Yang pertama, teori neoklasik. Dalam teori ini, perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan kumpulan dari elemen-elemen individu yang rasional. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner namun logis serta membangun prinsip maksimalisasi profit. Profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap penambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal atau tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori biaya transaksi perusahaan berfokus pada permasalahan ketidaksempurnaan informasi yang terjadi dalam transaksi. Menurut teori ini, perusahaan akan tetap eksis jika perusahaan tersebut mampu meminimalkan biaya untuk menyediakan input produksi, khususnya minimalisasi biaya membuat input melalui integrasi vertikal atau penyediaan seluruh input secara mandiri perusahaan, atau minimalkan biaya membeli input melalui kesempatan yang ada di pasar seperti joint venture atau aliansi. Teori kedua menurut Kahneman perusahaan atau Principal Agent Theory merupakan keperluasan dari teori neoklasik yang dalam analisisnya memasukkan elemen keagenan perusahaan. Teori ini menekankan pembahasannya pada permasalahan ketidaksempurnaan informasi dalam permasalahan keagenan atau principal agent yang terjadi dalam proses interaksi antara pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan lain atau manajer dan pekerja. Teori ini juga membahas mekanisme pengukuran kinerja agen yang tepat dan mekanisme insentif yang efektif. Kelemahan dari teori ini terkait dengan satu visibilitas dalam membangun mekanisme insentif yang efektif, dua asumsi kontrak yang tidak sempurna dan kompleks atau complicated and complex contract, dan tiga tidak dipertimbangkan biaya transaksi dan evolusi perusahaan. Selanjutnya, teori evolusi perusahaan atau evolutionary theory of the firm menekankan pembahasannya pada kapabilitas dan proses produksi, serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perekonomian. Sumber daya perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu sumber daya finansial, fisik, manusia, dan organisasi. Menurut teori ini, setiap perusahaan memiliki sumber daya yang unik berikut kapabilitasnya. Teori ini melihat bahwa perusahaan sebagai inisiator dan pencipta perubahan dalam mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu perekonomian. Masuk ke poin selanjutnya, teori perusahaan dan praktiknya. 1. Konsep nilai dan aplikasinya dalam perusahaan. Dasar dari model ekonomi perusahaan adalah maksimalisasi nilai suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengertian nilai dalam pembahasan ini harus jelas batasannya. Dalam literatur ekonomi dan bisnis, pengertian nilai perusahaan dapat dikatakan dengan berbagai macam konsep, seperti nilai buku, nilai pasar, nilai likuiditas, dan lain-lain. Untuk pembahasan ini, nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai sekarang atau present value dan aliran kas suatu perusahaan yang diharapkan akan diterima pada masa yang akan datang. Aliran-aliran kas tersebut untuk saat ini bisa dinamakan dengan laba. Oleh karena itu, nilai sekarang perusahaan adalah nilai dari laba yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang dan dihitung pada masa sekarang dengan cara mendiskontokannya pada suatu tingkat bunga tertentu. Tingkat bunga tersebut sering disebut juga tingkat bunga diskonto. Yang kedua, keterbatasan teori perusahaan. Banyak kritik yang dilontarkan mengapa kriteria maksimalisasi laba atau kekayaan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perilaku perusahaan. Apakah manajer tidak tertarik pada tidak dalam batas waktu tertentu, kepuasan atau kemewahan,
waktu luang, kesejahteraan pegawai, dan kehidupan masyarakat secara umum? Apa benar manajer hanya berusaha untuk memaksimumkan nilai perusahaannya saja, atau apakah kepuasan mereka hanya sebatas itu? Apa benar mereka lebih mengutamakan pada hasil-hasil memuaskan ketimbang hasil-hasil yang optimal seperti yang dinyatakan teori ekonomi? Sangat sulit untuk menentukan apakah manajemen suatu perusahaan untuk memaksimalisasikan nilai perusahaannya atau berusaha untuk memuaskan pemilik sembari mencari tujuan-tujuan lainnya. Apakah model ekonomi mikro perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Jawabannya adalah ya. Hal ini didasari oleh sejumlah alasan berikut. Pertama, persaingan yang ketat di pasar produk atau perusahaan menjual outputnya maupun di pasar modal perusahaan memperoleh dana untuk perusahaannya mengharuskan manajemen untuk memperhatikan tujuan memaksimalisasi nilainya dalam proses pengambilan keputusannya. Selain itu, para pemegang saham tentu saja tidak tertarik untuk tidak memaksimalisasikan nilai. Sebaliknya, dia sangat tertarik dengan tujuan maksimalisasi nilai ini karena tujuan tersebut mempengaruhi rate of return dari investasi perusahaan. Kedua, walaupun tujuan maksimalisasi nilai ini terlalu menyederhanakan beberapa tujuan perusahaan lainnya, namun konsep dan pengertian dikembangkan oleh teori ekonomi perusahaan bisa membantu dalam analisis pengambilan keputusan. Selain itu, dasar yang diberikan oleh teori tersebut juga membentuk basis baik untuk perluasan model tersebut maupun untuk pengevaluasian model-model alternatif yang ditujukan untuk proses pembuatan keputusan perusahaan. Ketiga, biaya dan manfaat dari setiap tindakan harus dipertimbangkan sebelum suatu keputusan perusahaan diambil. Dengan kata lain, sebelum perusahaan menentukan tingkat pencapaian yang memenuhi syarat, seorang manajer harus menghitung biaya dan dari tindakan yang akan dilakukannya. Analisis yang tercakup dalam model maksimalisasi tersebut memberikan informasi biaya seperti itu. Keempat, model maksimalisasi nilai ini bisa juga mencakup kegiatan tanggung jawab sosial, meskipun pada kesan awal tampaknya model tersebut menghalangi kemungkinan terakomodasinya tanggung jawab sosial. Baiklah, karena materi sudah semua saya jelaskan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.